Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak mengingatkan kembali dalam masa pandemi sekarang ini, mudah-mudahan kalian selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang lain. Selalu makan makanan yang sehat, istirahat cukup, dan rajin berolahraga. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi anekdot, materi ketiga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kemarin sudah Bapak menyuruh kalian untuk mencari informasi teori anekdot di internet ataupun di buku paket pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian dengarkan, kalian simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak jelaskan ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Kita mulai, yang pertama adalah apa itu definisi atau pengertian teks anekdot. Anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi di dalam teks anekdot itu sering dijumpai dalam berbentuk percakapan atau dialog atau gambar cerita. Pada umumnya teks anekdot itu bermaksud untuk menghibur pembacanya dengan guyonan sekaligus sindiran untuk pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, teks anekdot juga memiliki pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Jadi sekali lagi di dalam teks anekdot itu ada hal-hal yang bersifat lucu dan menarik. Nah, juga biasanya itu terkait dengan orang-orang penting dan terkenal. Kemudian apa ciri-ciri dari teks anekdot? Yang pertama adalah menceritakan orang-orang penting. Tadi sudah menceritakan orang penting atau orang yang terkenal. Jadi di dalam teks anekdot itu ada terselip nanti tentang cerita orang-orang penting atau orang-orang terkenal. Kemudian bersifat menyindir ya, atau mengkritik orang lain. Kemudian menggelitik dan mengandung humor. Jadi ada unsur lucu di situ, ada memiliki sifat humor dalam cerita teks anekdot. Kemudian dia mempunyai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kisah menyerupai dongeng. Kemudian cerita terhubung umum dan realistis. Jadi ceritanya itu adalah cerita yang biasa terjadi dalam masyarakat. Jadi real, jadi realistisnya itu adalah memang cerita yang biasa terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah jenis anekdot. Ada 3. Yang pertama adalah anekdot berdasarkan peristiwa, berarti yang ditonjolkan itu adalah peristiwanya. Kemudian anekdot berdasarkan tokoh, berarti yang ditonjolkan adalah tokohnya. Kemudian jenis ketiga adalah anekdot berdasarkan tujuan, berarti yang lebih ditonjolkan adalah tujuannya. Yang kemudian yang bagian B, bagaimanakah cara mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi kalau kita membaca teks anekdot, kita harus mampu menangkap makna tersirat yang tergambar dalam teks tersebut. Jadi caranya adalah, cara mengidentifikasi makna tersirat tersebut adalah kalian harus mendata pokok isi anekdot tersebut. Mendatanya bagaimana? Yang pertama, kalian harus membaca teks anekdot dengan saksama. Jadi baca benar-benar teks tersebut. Kalian temukan apa ya saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks tersebut dengan saksama. Jadi identifikasi pokok-pokok apa saja yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Kemudian yang berikutnya, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Langkah-langkahnya, membaca secara keseluruhan. Jadi membacanya jangan hanya per bagian, tapi baca dari awal, dari abstraksi nanti sampai dengan koda. Kemudian memahami unsur-unsur dalam teks tersebut, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks tersebut. Jadi kalau kalian tidak membaca dengan cermat, mungkin saja kalian tidak akan menemukan mana sih aspek lucunya, mana sih aspek konyolnya, karena kalian tidak memahaminya dengan tepat, dengan benar. Kemudian menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran. Nah, nanti kalian berubah mencari mana sih kalimat sindirannya.
atau mana sih amanatnya yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kita yang bagian berikutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kita mulai dari struktur dulu. Yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah bagian yang merupakan pengantar berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Itu yang dinamakan dengan abstraksi. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Nah, setelah tadi pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi juga tersisip humor agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Jadi di sini sudah mulai ada unsur humornya. Sekali lagi, orientasi itu sudah mulai muncul permasalahan utama. Kemudian yang berikutnya adalah krisis. Krisis adalah peristiwa yang disampaikan pada bagian orientasi akan memiliki permasalahan. Nah, puncak dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis. Jadi kalau bisa saya sampaikan, tadi kan di orientasi sudah muncul permasalahan utama. Nah, krisis ini adalah puncak dari permasalahan tersebut. Kemudian reaksi. Reaksi itu adalah permasalahan yang terjadi pada bagian krisis tadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Jadi sekali lagi, reaksi ini adalah solusi, ini adalah penyelesaian, ya. Kemudian terakhir adalah koda. Apa itu koda? Nah, bagian terakhir dari teks anekdot itu adalah koda. Pada umumnya, koda berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks tersebut. Jadi koda ini adalah bagian penutup. Jadi sekali lagi, ada tadi yang pertama adalah abstraksi, itu adalah bagian pengantar. Orientasi sudah mulai muncul masalah. Kemudian krisis, masalahnya itu memuncak atau puncak dari permasalahan. Reaksi itu adalah penyelesaian, di dalamnya terkandung solusi yang digunakan walaupun kadang terkesan unik dan menghibur. Kemudian bagian koda adalah bagian penutup. Biasanya berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita pada teks tersebut. Nah, untuk hari ini sampai